Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menyampaikan contoh soal asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk level pembelajaran 5, kelas 10 tingkat SMA. Video sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang geometri dan pengukuran, kemudian aljabar. Pada video kali ini, kita akan menyampaikan tentang data dan ketidakpastian. Yang pertama mengenai data dan representasinya, dengan kompetensi yang diukur adalah menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan, simpangan, dan variansi. Yang kedua, tentang ketidakpastian dan peluang, dengan kompetensi yang diukur adalah memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Nah, sekarang kita lihat tentang data dan representasinya. Contoh soal pertama, pilihan ganda kompleks. Dengan stimulusnya adalah berupa keterangan dan grafik tentang emas, yaitu investasi yang menguntungkan. Nah, pilihan ganda kompleksnya ini berupa kita mengecek kebenaran dari sebuah pernyataan. Maka jawabannya benar atau salah. Soal yang kedua, dengan stimulus masih sama tentang emas antam. Dan jenis soalnya juga sama, yaitu memilih pernyataan benar atau salah sesuai dengan kondisi yang ada. Soal yang ketiga adalah uraian. Nah, soal uraian di sini yang dimintanya apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi. Jadi Andi memberikan sebuah pernyataan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi? Jelaskan alasannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjawab begitu saja, tapi lengkap dengan alasannya. Contoh soal yang keempat, itu tentang pilihan ganda kompleks. Kalau kita lihat ini, stimulusnya itu ada 2 grafik. Nah, kita harus memahami maksud dari 2 grafik ini, dan kita diminta mampu menjawab apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan ini benar apa salah. Ini saya rasa ini soal yang cukup sulit bagi siswa yang jarang melihat soal-soal yang stimulusnya banyak gitu, dan itu harus dilatih. Kemudian soal yang kelima, uraian. Dengan stimulus sama seperti soal yang keempat. Nah, ini siswa diminta apakah data yang diambil dengan menggunakan grafik harga emas dan grafik perbandingan performa IHSG di atas cukup untuk mendukung pernyataan yang diberikan Andi. Nah, ini menjawabnya pakai alasan gitu ya. Jadi diminta kita menjelaskan apakah ini cukup mendukung atau tidak dengan alasan. Oh, ini. Lanjut, soal yang ke-6 juga uraian. Soal yang ke-7 tentang pilihan ganda kompleks. Dengan stimulusnya adalah darurat sampah. Yang di sini menyatakan 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Salah satunya termasuk negara kita. Nah, dalam
stimulus ini, mungkin kita bisa mengambil sebuah pelajaran di sini. Ternyata dari sumber yang diambil oleh penulis soal ini, negara kita termasuk 5 negara penyumbang terbesar. Bahkan kalau kita lihat di grafik adalah 2 terbesar penyumbang sampah. Nah, mudah-mudahan dengan diberikan stimulus ini memberikan semacam perhatian kepada siswa kita bahwasanya jangan sampai membuang sampah sembarangan gitu. Oke, nomor 8 tentang pilihan ganda kompleks. Menjawab pernyataan itu benar atau salah. Nomor 9 tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi, dengan sampah yang begitu banyak, maka sekarang mungkin ada cara gitu, ada langkah-langkah bagaimana menangani sampah yang ada gitu. Nah, soal ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang harus kita tentukan pernyataan itu benar atau salah. Soal nomor 10 tentang soal pilihan ganda. Nomor 11 juga pilihan ganda. Nomor 12 pilihan ganda kompleks dengan stimulus kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya di Jakarta mungkin untuk mendapatkan air bersih itu mungkin sulit karena begitu padatnya penduduk. Jadi ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan oleh penulis soal ini selain konsep tentang statistika, tapi di sini ada pesan-pesan lain, pesan-pesan moral mungkin yang disampaikan oleh si pembuat soal. Nah, pada soal ini siswa diminta menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan. Soal berikutnya, pilihan ganda kompleks. Soal nomor 14, pilihan ganda. Nomor 15 juga pilihan ganda. Nomor 16 pilihan ganda. Nomor 17. Kalau kita lihat nomor 17 ini kita harus memahaminya ini secara tepat dan kalau bisa cepat. Karena kalau kita lihat dari stimulus yang diberikan, ini stimulusnya sangat banyak sekali. Ada keterangan, terus ada grafik, terus ada tabel, dan kita harus mampu mengaitkan dengan perintah soal. Nah, di soal ini kita diminta menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Soal nomor 18 mirip seperti nomor 17. Bahkan soal ini juga ditambahkan stimulus yang lain. Jadi stimulusnya bertambah di sini. Artinya pada soal yang nomor 18 ini siswa memang dituntut untuk memahami beberapa permasalahan, mengaitkannya dan mengambil kesimpulan sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar. Nomor 19 hampir mirip seperti nomor 18, cuman di sini adalah soalnya uraian. Baik, kita lanjut. Untuk kompetensi memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian,
Soal pertama kita lihat berupa pilihan ganda tentang perakiraan cuaca. Maka di sana ada konsep peluang. Soal yang kedua juga pilihan ganda tentang perakiraan cuaca. Soal yang ketiga ini tentang uraian. Ya. Stimulusnya yang pertama itu sebuah peta daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian stimulus berikutnya ada juga berupa tabel yang menyatakan jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta pada sensus penduduk 2010. Nah, soal ini merupakan soal uraian. Dan diminta juga siswa menjelaskan. Bukan hanya sekedar menjawab saja, tapi diminta menjelaskan. Soal nomor 4, pilihan ganda kompleks dengan stimulus yang sama seperti soal nomor 3. Akan tetapi, di sini diminta siswa menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan. Apakah pernyataannya itu benar atau salah. Soal yang kelima, pilihan ganda stimulusnya sama seperti soal yang keempat. Soal yang keenam, dengan stimulus yang sama seperti soal nomor 4 dan 5, akan tetapi tipe soalnya adalah soal uraian. Soal nomor 7, dengan stimulusnya adalah final Piala Dunia dan peluangnya. Kemudian stimulus yang lain itu berupa tabel, menyatakan peluang menang dari beberapa negara yang masuk final. Nah, perintah soalnya adalah siswa diminta menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan stimulus yang diberikan. Soal yang ke-8, soal pilihan ganda. Soal ke-9 pilihan ganda kompleks. Stimulusnya sama seperti soal yang sebelumnya. Cuman bedanya sekarang siswa diminta menentukan kebenaran dari beberapa pernyataan. Soal nomor 10 itu adalah soal uraian dengan stimulus yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini diharapkan siswa mampu menjawab kebenaran dari sebuah prediksi hasil survei lengkap dengan alasannya. Demikianlah video kali ini. Inilah beberapa contoh soal dari AKM numerasi untuk level pembelajaran 5 atau kelas 10 tingkat SMA. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.